Korban bencana banjir dan longsor di Aceh berteriak meminta pemerintah tidak lambat menangani bencana di Aceh. Kekecewaan pun mengudara, disimbolkan dengan kibaran bendera putih. Di balik itu, memberi koleksi bencana bersenjata di Aceh membayangi membuka kembali pertanyaan sejauh mana resolusi damai pihak kepada masyarakat Aceh. Syamsiar mengingat banjir yang menerjang kampung halamannya di Pidijaya sebagai hari mencekam. Air menggulung dan mengampung tanah-tanah di sekitarnya membuat Syamsiar tidak mempunyai pilihan lain bertahan hidup. Selama 4 hari, Syamsiar terjebak di rumah miliknya dan adiknya. Dia mengungsi ke selantai 2. Bekal yang dibawa cuma seandainya. Sementara itu, di luar, air serta lampur mengubur bentuk permukaan dan sungai yang meluap penuh koleksinya. Berulah di hari kelima, Syamsiar dievakuasi. Salah satu anaknya berhasil menembus medan yang sebelumnya disulitkan. Sang anak lantas mengendong Syamsiar melewati kepuangan lumpur yang tingginya selutut. Dari Pidijaya, Syamsiar dibawa ke Banda Aceh untuk sementara itu. Sekitar 20 tahun yang lalu, Syamsiar menghadapi pengalaman yang kurang lebih baik. Bukan bencana yang membuat Syamsiar terpaksa angkat kaki dari rumah, tetapi operasi militer pemerintah Indonesia dalam menumpasan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang tahun 2000 itu lebih parah lagi operasi militernya. Syamsiar memberi tahu BPC NEO Indonesia seraya menangani kalau operasi yang selama lebih dulu muncul pada tahun 1989. Karena operasi militer, Syamsiar dan keluarganya terpaksa mengungsi ke masjid-masjid yang guna memperoleh perlindungan. Syamsiar cemas sekali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mimpi buruk Syamsiar bertahan merubah menjadi harapan tatkala perjanjian damai. Di setahun pada tahun 2000, dia tak henti berucap syukur dan bersiap menyambut kehidupan yang normal. Berselang 2 dekade setelahnya, kepalan syukur Syamsiar bertahan terkikis kekecewaan terlepas penyiksaan korban banjir dan kesulitan memperoleh bantuan. Dan kekecewaan semacam itu tidak Syamsiar rasakan seorang diri.